Halo teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Bumiksara Leaders Talk. Hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh bangsa yang luar biasa. Bagi saya, beliau merupakan tokoh yang luar biasa. Beliau merupakan Ibu Profesor Bernadette Narulina Setiadi. Beliau merupakan dosen senior di Unika Atmajaya dan menjadi guru besar dalam bidang psikologi lintas budaya. Sempat juga menjadi rektor Unika Atmajaya dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Selain itu, beliau juga memiliki banyak kiprah di masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan juga. Beliau sempat menjadi anggota dari Seksi Kepemudaan KWI, menjadi anggota pengurus Majelis Pusat IMSI, kemudian juga menjadi pengurus dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, dan pasti kita kenal dengan baik. Beliau adalah ketua pembina dari Yayasan Bumiksara dari tahun 2015 sampai dengan 2023 ini. Jadi luar biasa sekali kiprahnya, betul-betul mengamalkan filsafat dari sang garam gitu ya, seperti yang kita bisa lihat di buku ini gitu ya. Oh iya, ini saya juga sekalian dapat titipan gitu ya. Jadi saya ingin mempromosikan nih produk yang luar biasa eksklusif dari Bumiksara. Ini adalah mug dari Bumiksara. Di sini tertulis Gerakan Kepemimpinan Berintegritas gitu ya. Ini rekan-rekan bisa gunakan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk gift buat orang lain. Dan ini juga bagus banget karena apa? Karena bisa sampai 6 jam kalau nggak salah tahannya kalau minum dengan menggunakan mug ini. Jadi silakan buat yang berminat bisa langsung order saja. Harganya 100.000, nanti bisa langsung cek di bawah untuk pembeliannya begitu. Nah, hari ini langsung saja kita akan bahas ya tentang topik yang sangat menarik gitu ya ketika kita bicara dengan Bu Bernadette, yaitu tentang Excellence in Service, A Compassionate Journey with Prof. Bernadette. Mengapa nih? Kalau kita bicara pelayanan, tentunya Bu Bernadette ini adalah sosok yang sangat pas gitu ya, untuk bisa kita ajak, untuk bisa kita gali insight-insightnya tentang pelayanan ini sendiri, karena beliau merupakan sosok yang sangat dekat dengan pelayanan itu sendiri begitu. Oke, selamat sore Bu Bernadette. Selamat sore Mas Yosua. Gimana kabarnya Bu Bernadette? Baik, sehat. Apa Bu aktivitas yang dilakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini yang utama sih tetap ya mengajar di Atmajaya. Oh, iya. Kita kebetulan kan punya program S3 yang sekarang ini mudah-mudahan pada semester ini lumayan cukup banyak yang selesai. Iya. Dan itu tentu memerlukan persiapan dan sebagainya. Yang lain-lain ya ada aktivitas saya di Yakobus. Saya juga pembina di Yayasan Yakobus. Sekolah itu ya Bu ya? Iya, sekolah di paroki saya di Kelapa Gading. Oh iya. Jadi selain mengajar, Ibu juga masih terlibat di Yakobus, betul ya Bu, seperti itu ya. Oke, luar biasa ya, di usia yang sudah kepala 7 ini beliau masih sangat aktif di berbagai kegiatan, khususnya dalam bidang pendidikan, sesuai dengan Betul. mungkin panggilan gitu ya Bu, passion Ibu sendiri. Nah, Ibu kalau misalkan ada orang yang kalau misalnya kita bicara soal excellence ini, menganggap bahwa Ibu ini role model untuk pelayanan yang excellence, itu bagaimana tanggapan dari Bu Bernadette? Wah, kalau tentang role model, saya kira bukan saya yang harus menjawab ya. Barangkali orang-orang yang kenal dengan saya. Saya sih pada prinsipnya apapun tugas yang diberikan, entah oleh masyarakat ataupun oleh Tuhan gitu ya, saya berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Itu saja sebenarnya prinsipnya. Tapi apakah bagaimana hasilnya dan sebagainya, saya kira biarlah lingkungan yang menilai gitu. Berarti dasarnya memang dari Ibu sendiri ya, untuk bisa memberikan pelayanan bukan hanya kepada orang yang ada di sekitar, tapi juga untuk Tuhan, begitu ya Bu ya? Iya dong, karena kita sebagai orang yang beriman, saya kira tidak bisa hidup kita itu lepas dari Tuhan. Iya. Dari diri kita sendiri tentu, tapi kalau kita pikirkan lagi, mengapa kok saya bisa sampai di sini? Mengapa kok saya sampai bisa mendapat tugas ini atau tanggung jawab ini? Itu semua kan sumbernya sama, yaitu dari Allah sendiri. Wah, luar biasa ini. Jadi inspirasi utamanya adalah dari Tuhan yang menggerakkan, yang memotivasi. Bagaimana Ibu sendiri memaknai pelayanan gitu ya dalam perjalanan panjang kehidupan Ibu ini? Itu seperti apa Bu?
saya melihat pelayanan sebetulnya lebih sebagai tanggung jawab ya. Oh. Ya, jadi kita ditugaskan di dalam hal apa saja, maka kita harus berbuat sebaik mungkin. Nah, di dalam bidang pendidikan terutama, saya kan lebih banyak berkaitan dengan orang. Nah, kalau kita pelayanan kepada orang, ya tentu kita harus berusaha supaya apa yang kita lakukan itu juga dapat diterima oleh orang yang kita layani dengan baik, begitu. Jadi lebih pada rasa tanggung jawab ya Bu ya, dan untuk memberikan pelayanan tadi itu ya buat banyak orang. Iya, saya kira kalau kita diberi tanggung jawab besar, ya kita harus juga berusaha berbuat sebaik mungkin gitu kan. Artinya dengan posisi kita bisa memanfaatkannya untuk sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan kebermanfaatan itu. Menurut Ibu seperti itu ya Bu ya? Setuju. Ibu, saya penasaran nih, kapan sih Ibu itu memiliki ketertarikan gitu ya, atau termotivasi saya itu ingin melayani lebih, memberikan pelayanan lebih pada berbagai pihak gitu? Saya kira itu berjalan sesuai dengan perjalanan hidup saya ya. Oh, okay. Karena kalau saya melihat ya, kalau kita masih SD, SMP, SMA semua orang mengalami. Tetapi dengan saya masuk di UI, saya diterima sebagai dosen UI dan sebagainya, kemudian kesempatan untuk studi dan sebagainya, saya melihat bahwa sebenarnya saya termasuk orang yang sangat beruntung dan perlu bersyukur terhadap segala apa yang saya sudah terima. Nah, dengan itu berarti saya harus memberikan juga lebih gitu ya. Ya kalau misalnya kita sebagai pengikut Kristus, kita kan tahu bahwa kan ada orang yang diberi talenta 5, diberi talenta 3 atau 2 dan 1 gitu. Nah, saya selalu berpikir, saya ini diberikan talenta berapa ya oleh Tuhan gitu. Mungkin kalau dilihat secara objektif, mungkin saya termasuk yang dapat 5 gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaan selalu saya bertanya, waduh jangan-jangan saya hanya bukan seperti pelayan itu 5, memberikan 5, tetapi mungkin mendapat 5 saya mungkin cuma mengembalikan 3 gitu. Itu salah satu hal yang sering saya refleksikan kalau setelah melihat sampai di mana sih ya saya sekarang, apa yang saya lakukan gitu. Artinya yang memotivasi pertama-tama adalah semangat untuk mengembalikan gitu ya Bu, kalau mengembalikan berkat yang sudah diterima sehingga orang lain bisa merasakan juga berkat yang diperoleh itu. Kurang lebih begitu tidak Bu ya? Mengembalikan mungkin enggak, memanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin apa yang telah diperoleh. Ya, supaya orang lain juga bisa menikmati gitu ya dengan kehadiran Ibu. Wah, luar biasa ini. Ya, oke. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, selama Ibu perjalanan perjalanan hidup selama ini, ada pengalaman memberikan pelayanan yang paling berkesan nggak Bu? Yang bisa diceritakan, dibagikan kepada kita semua di sini. Waduh, saya mesti pikir-pikir lagi apa ya. Karena, pasti banyak ini Bu Bernadette ini. Iya, tapi saya kira tidak ada yang khusus gitu ya. Tapi secara umum, memang karena bidang saya pendidikan, maka bagi saya yang sangat berkesan itu adalah kalau misalnya sudah mendidik ya, artinya apakah menjadi dosen, apakah menjadi pembimbing dan sebagainya itu, kemudian beberapa tahun kemudian bertemu dengan orang yang mahasiswa atau teman gitu yang waktu itu sudah sempat berinteraksi di dalam proses gitu, ternyata menjadi orang yang berhasil, dan itu saya rasa merupakan sesuatu yang kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan yang luar biasa, dan saya kira kalau sebagai pendidik saya merasa itu yang tak bisa kita peroleh ya di bidang lain. Sebagai pendidik saya kira kegembiraannya adalah itu, melihat orang lain berkembang dan kemudian berhasil, malahan ada yang mungkin sudah menjadi GM, sudah menjadi direktur dan sebagainya gitu. Itu adalah memberikan suatu kegembiraan tersendiri. Itu tak tergantikan kalau bagi saya sih. Dan itu juga yang mungkin memotivasi Ibu untuk terus ya Bu ya, berada dalam bidang pekerjaan ini sampai hari ini, begitu ya Bu ya?
untuk bisa memberikan sesuatu kepada yang lain dan merasa bahagia juga ketika orang lain akhirnya bisa berhasil dari kita. Ya, saya kira betul ya. Mengapa saya tetap ada orang mengatakan, oh udah 40 tahun lebih di bidang pendidikan gitu. Kenapa? Tapi ya betul apa yang Mas Yosua tadi katakan, bahwa melihat orang lain bisa bertumbuh, berkembang, itu sesuatu yang merupakan sumber kebahagiaan sih kalau bagi saya. Ya, inilah motivasi seorang pendidik ya, yang membuat seseorang tuh mau menjadi dosen karena itu ya Bu ya, mungkin ya, terutama untuk melihat orang lain berkembang dan itu menjadi sumber kebahagiaan. Nah, itu mungkin tadi dari sisi yang positif gitu ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu bisa ceritakan juga, pernah ada pengalaman nggak sih Bu ketika Ibu melakukan atau memberikan pelayanan gitu ya, mungkin ada tantangan yang harus dihadapi gitu dalam memberikan pelayanan ini kepada pihak lain? Banyak, saya kira kalau kita hidup kalau kita hidup di Indonesia dan juga di dalam konteks pendidikan ini kan secara mental kita harus siap ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik, tetapi hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan kita gitu ya. Ya kalau misalnya tadi kan bercerita tentang mahasiswa yang pernah ada di kelas kita kemudian berhasil, kan juga ada, meskipun lebih sedikit saya kira ya, tapi ada mahasiswa atau teman-teman yang kemudian hidupnya tidak sesuai lah dengan harapan, kemudian mereka agak luntang-lantung dalam arti tertentu, dan kemudian kalau kita bertemu ya kita ikut prihatin dan sebagainya. Itu saya kira ada, tapi tidak banyak ya. Kalau yang lain-lain sebetulnya kalau di dalam organisasi, kalau saya melihat kita di organisasi berusaha sebaik mungkin, tetapi kita tahu kalau kita bekerja dengan banyak orang, kadang-kadang ada hambatan yang disebabkan karena kita punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda, dan itu kan harus selalu kita usahakan supaya sinkron. Nah, kadang-kadang itu tidak terjadi, dan itu kan harus kita terima dan kemudian kita coba perbaiki kembali. Itu sih, terutama dalam hal kolaborasi kadang-kadang memang agak sulit karena kita teman-teman itu kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ini bisa kasih contoh Bu terkait hal ini gitu, konkretnya seperti apa tuh Bu? Mungkin dalam kondisi seperti apa gitu ya? Misalnya kalau misalnya saya cukup lama di HIMSI misalnya ya, di HIMSI itu kan teman-teman ada yang dari praktisi, ada yang dari dosen dan sebagainya. Kalau misalnya kita sedang berusaha mencari apa sih yang terbaik, kalau dari pandangan kita sebagai pendidik, kita mengatakan ini harus semua serba tertib, ini itu gitu ya. Sedangkan teman-teman yang praktisi mengatakan enggak, waktu, kecepatan yang lebih penting. Nah itu kadang-kadang kan kita harus mencari jalan tengah untuk bisa menemukan apa yang terbaik gitu. Kalau di dalam konteks gereja misalnya, pada waktu saya misalnya di KWI, di Komisi Kepemudaan, itu kan kita juga bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Ada yang prinsipnya kalau kita harus mendidik orang muda itu harus disiplin, harus tegas, harus begini. Tapi misalnya saya dan beberapa teman yang dari bidang pendidikan lebih mengatakan enggak, kita harus lebih mencoba mendorong supaya orang muda itu mau berusaha sendiri. Nah ini kan dua-dua betul. Tetapi mana yang cocok dan sebagainya itu memerlukan kemampuan kolaborasi dan mau saling mendengarkan. Nah kadang-kadang itu yang kurang, dan itu membuat kita kehilangan waktu lah. Mungkin bisa diceritakan nggak Bu, kira-kira apa strategi yang waktu itu dilakukan? Karena ini kan terkait dengan diversity ya, atau keberbedaan dalam perspektif, dalam memandang sesuatu. Bagaimana Ibu mungkin pernah untuk menghandle situasi tersebut dengan spirit melayani ini Bu? Kalau saya pikir-pikir ya, mungkin karena latar belakang saya sebagai psikolog gitu ya, kemampuan untuk mau mendengarkan
Ya, itu sangat sangat menguntungkan dalam konteks seperti ini karena kita tidak buru-buru gitu kan. Kita mesti mau mendengarkan berbagai pihak dan kemudian baru kita, itu sangat membantu. Tapi kalau di mana-mana saya perhatikan ya, entah itu berorganisasi dengan teman-teman waktu saya masih studi di Amerika dan sebagainya, ada satu hal yang lebih umum berlaku untuk semua supaya kita bisa berhasil. Kerendahan hati menurut saya. Artinya kita nggak ngotot bahwa saya yang paling benar, tetapi kalau misalnya ada orang lain yang lebih betul gitu ya kita mengakui dan itu jauh lebih memungkinkan untuk bisa terjadi kerjasama dengan orang yang berbeda. Artinya ketika kita ingin memberikan pelayanan, menjadi penting buat kita memiliki kemampuan mendengarkan pihak lain tadi dan juga kerendahan hati. Wah, kerendahan hati ini menurut saya ini sangat penting. Nggak peduli orangnya orang Amerika, orang Indonesia, orang mana, tapi kalau itu ada, menurut saya itu sangat membantu di dalam kerjasama kolaborasi dengan siapa saja. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kan kita sangat plural ya, dalam arti berbeda agama, berbeda etnis dan berbeda itu kan. Nah, itu setiap orang kan membawa di dalam dirinya latar belakang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Nggak bisa langsung kita bertemu langsung klop gitu ya. Nah, dengan demikian kerendahan hati dan kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan itu sangat penting. Oke, menarik. Ini jadi kata kuncinya ini buat kita semua yang lagi mendengarkan gitu ya. Ketika kita ingin melayani, kita perlu memiliki sikap mendengarkan, kerendahan hati ya. Jadi kita perlu punya itu semua. Nah, Bu Bernard ini kan juga lama dalam bidang kepemudaan ya Bu ya, dan terlibat di Bumiksara nih juga berhadapan dengan orang muda gitu. Bagaimana Ibu memandang anak-anak muda pada zaman sekarang dalam konteks melayani tadi Bu? Agak sulit ya, karena saya merasakan betul bahwa dengan usia saya sekarang yang sudah kepala 7 itu ada gap yang cukup besar ya dengan orang-orang muda. Tetapi kembali kunci tadi sebetulnya. Kalau kita siap mau mendengarkan dan rendah hati, itu berarti kan kita tidak melihat bahwa sayalah yang paling tahu, sayalah yang punya pengalaman hidup yang sangat banyak begitu. Nah, kalau itu dengan pendekatan seperti itu biasanya rada macet itu. Tetapi kalau misalnya dengan orang muda kemudian kita tanya, "You minatnya apa?" dan mulai mendengarkan dari pihak mereka, biasanya kemudian komunikasinya menjadi lebih lancar. Jadi saya termasuk orang yang melihat bahwa problem utama di antara kita di dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam berorganisasi itu adalah masalah komunikasi. Kalau komunikasinya baik, perbedaan yang sebesar apapun pasti bisa dicarikan solusinya. Tetapi kalau komunikasinya sudah tidak baik, maka akan sulit. Ya, oleh karena itu menurut Ibu kita perlu ya Bu untuk mendengarkan dulu, merendahkan hati kita dulu gitu ya, sehingga kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak lain gitu kan. Karena pihak yang lain kan nggak merasa terancam ya. Kalau misalnya kalau kita ngomong, kita mendengarkan, itu kan pihak yang lain tidak perlu merasa defensif gitu. Tapi kalau misalnya kita udah datang, oh saya maunya ini, harus begini, itu sudah ada jarak lah gitu, dan itu menjadi lebih sulit. Artinya untuk bisa membangun semangat melayani tadi ya, kita perlu mulai dulu juga dari komunikasi yang baik ya Bu ya. Dari kunci komunikasi ini menjadi sangat penting begitu ya Bu ya. Nah, di sini tadi yang waktu Mas Yosua mengatakan bagaimana dengan orang muda. Nah, ini kan agak sulit ya komunikasinya, gapnya ya. Gapnya makin besar makin susah. Apalagi saya masih ingat pada waktu saya kembali dari Amerika, saya kan dulu membantu di Civita, itu Civita Youth Camp, itu tempat retreat untuk orang muda ya. Teman kerja saya tuh mengatakan begini, kamu harus hati-hati loh, karena kelihatannya kok kamu sekarang komunikasinya lebih menjadi satu arah.
Jadi pada waktu bercerita dan sebagainya, mendengarnya sudah berkurang, lebih banyak ini harus begini, harus begini. Nah itu saya beruntung ya punya teman-teman kerja di dalam tim yang selalu terbuka untuk memberitahu ini hati-hati gitu. Karena memang kalau dengan orang muda, kalau kita mengatakan saya paling tahu semuanya dan saya udah sulit gitu. Jadi itu pengalaman yang saya ingat betul. Saya kembali sudah jadi dosen lagi, kemudian banyak di depan kelas. Nah pada waktu saya dengan teman-teman muda yang retret di Civita itu, ya mulai lebih banyak satu arah lah komunikasinya, dan teman saya bilang, kamu kok hati-hati ya gitu. Jadi teman kerja yang baik itu selalu juga bagus karena berani mengatakan apa yang kurang, dan itu sangat membantu kita sendiri untuk berkembang. Iya. Dan dengan kehadiran mereka akhirnya kita tahu ya Bu ya, sisi-sisi mana yang harus kita improve dari diri kita gitu. Dan ini bersyukur ya Bu Bernadette pasti dikelilingi oleh orang-orang baik nih yang mengingatkan juga ya Bu ya. Selain Bu Bernadette sendiri juga pasti memberikan inspirasi, tapi kehadiran teman-teman juga pasti sangat mendukung. Saya tertarik nih Bu soal gap-gap tadi gitu ya. Ini saya masih ingin gali lagi nih tentang pelayanan di zaman sekarang. Lebih menantang nggak sih Bu melayani di zaman saat ini, di era saat ini dibandingkan mungkin zaman Ibu atau zaman sebelumnya? Pastilah. Iya. Gimana, Bu? Distraktornya tuh jauh lebih banyak ya. Kalau pada 20-25 tahun lalu, 30 tahun lalu dengan orang muda, mereka itu kan hiburannya olahraga, ada film, televisinya cuma 1-2, nggak ada yang punya HP gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan pilihannya menjadi sangat banyak, dan saya dalam artian tertentu saya bersimpati dan berempati ya kepada orang muda sekarang. Nggak mudah bagi mereka karena pilihannya banyak, dan bagaimana membantu untuk bisa mereka memberikan pilihan-pilihan yang terbaik gitu ya. Dan itu tidak mudah karena yang ada di kiri kanan muka belakang itu banyak sekali. Jadi memang sulit. Justru karena itu saya berharap ya, tapi ini tidak mudah, kemampuan untuk sekali-sekali menarik diri dan merefleksikan saya ada di mana, itu kalau bisa pada orang muda itu dikembangkan ya. Tapi sekarang kan kalau kita lihat kan banyak yang suka mengatakan mau apa istilahnya tuh healing gitu ya. Iya, healing, pergi ke pantai atau kemana itu. Sebetulnya itu sesuatu yang baik ya, asal itu disadari memang untuk kita untuk sebagai orang muda belajar untuk mengambil jarak di mana saya sebenarnya. Kalau kita kehilangan itu, kita bisa digulung terus ya dengan segala kesibukan, dengan segala distraksi yang ada itu, sehingga menyebabkan kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memikirkan apa sih yang penting dalam hidup. Jadi zaman sekarang ini memang banyak opsinya ya Bu ya dibanding zaman dulu ya. Bukan banyak, saya sangat banyak ya Bu ya. Dan itu kalau nggak hati-hati kita jadi nggak bisa fokus mana yang harus kita pilih. Tuh kalau kita lihat dari sisi negatifnya. Iya. Tapi kalau di sisi positifnya berarti opportunity-nya banyak sekali kalau misalnya ingin dan mau melakukan, mau memilih ya. Cuma kan perlu waktu. Nah ini yang dilemanya saya kira itu. Bagaimana saya bisa di tengah kesibukan ini juga sekali-sekali mengambil waktu untuk memikirkan saya ada di mana, apa yang saya inginkan di dalam hidup, apa yang diperlukan. Ya, Ibu Bernadette ini kan merupakan sosok yang aktif melayani gitu ya, sejak muda juga sangat aktif dalam memberikan pelayanan. Bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana Ibu sudah terlibat melayani sejak muda? Kalau ditanya kapan mulainya dan mengapa, itu sebetulnya kebetulan. Kalau misalnya dikatakan ya, Bu, awalnya ya, saya waktu itu tingkat 4 kalau nggak salah, tingkat 4. Saya ya lumayan lah punya beberapa teman suster. Salah satu ada suster yang mengajar, dia orang Amerika, mengajar saya bahasa Inggris. Saya sering mampir ngobrol gitu. Pada suatu hari dia mengatakan itu Pastor Chanwe sedang mencari orang muda yang bisa bisa menjadi bisa
memberikan perspektif barangkali ya dari orang muda, karena waktu itu Monsinyur Leo Sukoto concern dengan anak-anak muda yang usia SMP, SMA itu sepertinya nggak ada tempat. Kalau mahasiswa ada gitu ya. Nah ini bagaimana melayaninya. Jadi nanti saya ajak. Jadi saya pergi bertemu dengan Pastor Chang Wei. Terus dia mengatakan ya kita memerlukan ini kira-kira apa. Nah saya dengan kan saya minat penelitian juga ada gitu. Kita mesti survei dulu kebutuhan mereka apa segala. Jadi mulailah saya dengan naik motor saya waktu itu kemana-mana, ke sekolah, kuesioner, terus saya olah dan sebagainya. Dari situ tahu mengenai kebiasaan, apakah anak-anak muda suka membaca dan sebagainya. Dari situ kemudian kita mencoba memikirkan apa sih yang terbaik untuk pelayanan mereka. Modelnya ya pada waktu itu model retreat sih. Jadi kita kita belum punya tempat kan, jadi minjam. Kadang-kadang ke Sukabumi kemana. Saya pada akhir minggu saya umumnya terisi dengan itu. Jadi kan Sabtu Minggu kosong ya, jadi ikut pergi ke Sukabumi apa. Tetapi saya kan culun ya, tidak mengerti, jadi saya ikut saja. Sumbangan saya barangkali saya sebagai orang muda dari yang belajar psikologi kira-kira apa yang bagus gitu ya. Pastor Karoli dia pedagog, dia belajar pedagogi. Nah, Pastor Chang Wei dari segi imannya. Nah, kadang-kadang kita diskusi kira-kira apa. Nah, termasuk di dalamnya Civita itu adalah ini kan kemudian berkembang karena butuh tempat, kebetulan ada tempat di daerah Ciputat sana, kemudian mulai dikembangkan dari tempat yang tadinya nggak ada apa-apanya, kemudian mulai dibangun satu persatu. Tapi yang menarik saya pikir untuk retretnya itu adalah kami memutuskan bahwa retret zaman pada waktu itu yang biasa diberikan oleh satu romo saja, romonya ngomong terus, kemudian pesertanya harus diam, refleksi, makan gitu ya. Terus kami memutuskan untuk kelompok usia ini nggak bisa. Mereka harus diberi aktivitas yang lebih. Jadi pada waktu itu kami memperkenalkan retret di mana sampai jam 12 siang itu boleh lebih tenang, makan pagi dan sebagainya. Tetapi setelah itu ada diskusi, ada mereka diberi pertanyaan-pertanyaan, mereka harus mendiskusikan relasi mereka dengan orang tua dan sebagainya. Dan ternyata itu anak-anak lebih suka. Nah kita lihatnya dari mana? Banyak anak-anak yang sudah ikut retret di tempat kita nanti pada waktu kapan-kapan mereka datang main dan merasa ada kedekatan begitu ya. Jadi kita pikir mungkin ini sesuatu yang baik. Dan mereka juga diajarkan untuk bertanggung jawab. Misalnya di dalam kelompok itu ditunjuk siapa pemimpinnya, siapa wakilnya, dan mereka yang menjadi pada akhir malam harus evaluasi kelompok mana yang paling ribut, kelompok mana yang lebih baik dan segala. Mereka mengevaluasi diri sendiri dan kami pikir itu lebih cocok dengan perkembangan anak-anak yang usia remaja begitu. Nah, itu awalnya, dan kemudian karena mulai banyak yang berminat, kemudian Civita itu berkembang pelan-pelan dan sekarang saya kira setiap tahun melayani ribuan ya kelompok-kelompok. Berarti sejak awal masih di bawah Yesuit ya Bu ya waktu itu ya? Karena kalau sekarang kan nggak di bawah Yesuit kalau nggak salah. Kalau miliknya milik keuskupan, tetapi memang itu karyanya selalu imamnya Yesuit, sedangkan susternya CB. Jadi itu kombinasi ya, karena dan juga pertama kali kami memperkenalkan retret yang diberikan secara tim. Jadi bukan satu orang saja. Jadi dalam mempersiapkan kita misalnya bertiga begitu, nanti kamu mengambil ini, kamu bagian mengawasi, kemudian melihat bagaimana anak bereaksi dan sebagainya. Jadi lebih interaktif memang, tetapi malam hari ada waktunya untuk hening dan jadi kombinasi lah gitu. Dan pada waktu itu kalau boleh saya mengatakan banyak yang ngeledek kita. Ini namanya retret apaan kok boleh ngomong gitu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian Civita itu berkembang menjadi tempat pelatihan. Jadi ada romo atau suster dari
dari tempat lain, keuskupan Belajar lain yang gitu ya? belajar tinggal 3 bulan di sana dan sebagainya. Gitu. Jadi Ibu sejak semester 4 sudah terlibat gitu ya Tingkat 4. Tingkat 4, sorry. Tingkat mohon maaf. 4. Tingkat 4 ya. Ya. Sudah terlibat melayani. Artinya paling muda Ibu di antara tim itu ya. Oh iya, Romo Chanwe itu kan kelahiran 35, serta Loli kelahiran 38, saya kelahiran 48. Oh, Gitu. selisihnya jauh 10-12 tahun lah. Ah. Ya memang ya anak muda, anak kecil lah. Kalau saya sering mengatakan gitu, tapi karena saya melihat sumbangan saya bisa dari segi ilmu saya ya, psikologi dan dari kemudaan saya. Apa yang menurut Ibu itu bisa menjadi kontribusi kita sebagai orang muda dalam melayani Ibu? Kalau berkaca dari cerita Ibu ini tadi, sharing Ibu tadi. Pasti bisa dalam artian perspektif ya. Perspektif ya Bu ya. Kalau misalnya sekarang ada pelayanan untuk orang muda, tapi orang muda nggak pernah ditanyakan apa sebetulnya yang dibutuhkan, menurut saya tidak match, tidak bisa. Tapi kalau misalnya dilibatkan, maka kemudian mereka bisa, ini loh yang kami butuhkan, ini, dan kemudian bisa disusunlah program yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini yang membuat menarik karena Bu Bernadette dengan latar belakang sebagai seorang akademisi dan psikolog juga ya Bu ya, yang memberikan warna gitu dalam program ini. Ibaratnya evidence based ya Bu ya. Artinya Ibu melakukan need analysis dulu, kemudian melihat kira-kira ada kebutuhan apa sehingga akhirnya program ini betul-betul bisa efektif. Begitu nggak Bu? Ya kurang lebih mencoba menerapkan apa yang dipelajari lah begitu pada waktu itu. Tapi sebagai orang muda, saya masih ingat saya naik motor kemana-mana ngumpulin data dan kemudian saya olah, kemudian dibicarakan, kemudian ya, metode yang kami gunakan tuh memang masih eksperimen ya, coba ini ubah, dan kemudian tim dan sebagainya. Kelihatannya cukup baik dan pada waktu itu memang banyak yang datang dari keuskupan lain untuk belajar. Tapi saya masih ingat cukup lama, setahun 2 tahun itu kita diledek, ini retret apaan kok boleh ngomong gitu, karena pada zaman itu belum. Itu kan 35 tahun lalu. Artinya kan Ibu mendobrak ya, boleh dikatakan merubah gitu tim ya. Tim Iya, kami bersama dengan tim gitu ya. Dan enaknya kan teman kerjanya juga teman yang terbuka gitu ya, jadi mau mencoba. Mau terbuka ya. Itu apa Bu strategi yang dilakukan supaya akhirnya tadi orang akhirnya bisa kenal, bisa menerima juga meskipun ya berbeda ya dari yang selama ini dijalankan. Konsistensi saya kira. Konsistensi, Dicoba dan kemudian konsisten dan selalu ada evaluasi sebetulnya. Pada 2-3 tahun pertama tuh sering sekali ada evaluasi. Ya, artinya buat rekan-rekan muda semua yang hadir di sini, kita sebagai anak muda juga bisa melakukan satu perubahan gitu ya yang berdampak nih seperti pengalaman Bu Bernadette ketika muda gitu ya. Jadi pelayanan dilakukan itu bisa memberikan dampak, bahkan terus konsisten sampai hari ini tetap berdiri Civita dan memberikan pelayanan buat banyak orang, luar biasa. Walaupun mulainya kebetulan ya. Ya kalau Ibu tidak mulai mungkin nggak akan sampai seperti ini nih Bu dengan tim waktu itu ya. Nah, bagaimana Ibu sendiri melihat anak-anak muda zaman sekarang nih Bu dalam konteks pelayanan atau memberikan pelayanan pada pihak lain Bu? Saya kira setiap generasi itu punya ya. Iya. Orang-orang muda yang ingin melayani, hanya menurut saya kesempatannya menjadi semakin sempit gitu sekarang. Oh, gimana tuh Bu? Karena ya kalau seperti zaman saya pada waktu kuliah itu kan kita kuliah terus hiburan yang lain-lain itu gak terlalu banyak lah ya. Kita belajar, kita ya dengan teman-teman pergi kemana begitu, tapi hanya itu. Tapi kalau sekarang coba dilihat, kalau kita lihat orang muda tuh hampir tidak pernah lepas dari HP-nya, begitu banyak informasi yang dia terima, kemudian belum lagi kelompok-kelompok diskusi mereka di HP dan sebagainya. Itu kan pasti yang positifnya banyak ya, bisa belajar lebih cepat. Saya sih terkagum-kagum lah dengan mahasiswa saya sekarang. Kalau tanya ini, wah sudah cepat, Google ya Bu ya. Langsung dapat. Tapi di sisi lain, kalau mereka ingin fokus terhadap sesuatu, itu memerlukan usaha yang lebih juga. Karena harus berani juga, saya nggak mau yang ini. Saya harus berani mengatakan saya mau berjarak sedikit, atau yang katanya
sekarang itu namanya healing, pergi naik gunung dulu atau apa begitu supaya saya kemudian bisa lebih menempatkan diri saya dalam perspektif. Nah, tapi itu dibutuhkan untuk ingin tahu betul sebetulnya saya ini maunya apa. Dan kesempatan itu menurut saya pada orang muda sekarang lebih kecil sih dibandingkan dulu ya, karena yaitu distraksinya terlalu banyak. Tidak selalu negatif, tetapi menyebabkan pemanfaatan waktu itu menjadi lebih terbatas. Karena terlalu banyak distraksi tadi ya Bu ya. Artinya memang dalam kondisi sekarang kita perlu lebih lebih bisa mengambil waktu, menjaga jarak untuk bisa melihat, merefleksikan, begitu kurang lebih ya Bu ya yang mau disampaikan. Iya, kalau saya mengatakan harus mengambil waktu memang, entah sekali setahun, dua kali setahun, tapi ada saat-saat di mana saya ini kok udah terlalu sibuk, mari coba saya mesti pikir, saya mesti lihat kembali saya inginnya apa sih. Jangan misalnya saya terus kuliah, pokoknya kuliah aja, nanti bagaimana nggak dipikirkan gitu ya. Nah, tapi kan harus diupayakan gitu, dan mungkin kalau tadi Mas Yos tadi mengatakan ya mulai juga memikirkan apa yang bisa saya sumbangkan untuk generasi saya atau generasi yang lebih muda ya. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir untuk orang lain, nah menurut saya itulah pelayanan itu kan, kita keluar dari diri kita, tetapi kita juga mulai memikirkan apa yang saya terima ini bagaimana saya memberikannya kepada orang lain. Artinya ketika kita melayani itu sebetulnya menjadi fokus adalah orang lain, di mana kita akhirnya bisa memberikan sesuatu keluar dari diri kita ya Bu ya, keluar dari ego kita, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya kalau kamu bahasa psikolognya begitulah. Oke, wah menarik nih, banyak inspirasi yang kita dapat ya. Aduh, saya sendiri sangat belajar banyak dari perbincangan hari ini. Nah Bu, ini khususnya kita akan bahas soal bumiksara nih ya Bu ya. Nah, mengapa sih menurut Ibu kita sebagai seorang bumiksarawan yang pasti mendengarkan podcast ini perlu memiliki spirit ini, excellent in service ini Bu? Karena bumiksara dari katanya sendiri ya, ini kan ciptaannya Prof. Anton Mulyono, bumiksara, garam dunia. Berarti kan untuk bisa dunia itu dipengaruhi menjadi asin lah, dalam arti itu kan diperlukan garam-garam. Nah, saya melihat apa yang diupayakan oleh bumiksara adalah mencoba melayani orang-orang muda supaya mereka betul-betul bisa menjadi garam dimanapun mereka berada. Mereka bisa melayani sebagai karyawan biasa, sebagai guru, bisa sebagai ASN dan sebagainya. Tetapi kesadaran itu yang diperlukan, dan menurut saya cukup bangga sih dengan bumiksara karena setelah 35 tahun, 35 tahun kita tetap eksis, dan saya gembira sekali kalau melihat misalnya Mas Yos sebagai salah seorang bumiksarawan yang telah mengikuti program ini juga sudah bisa memberikan. Nah, di samping itu juga teman-teman yang lain saya lihat sudah mulai banyak juga, dan saya senang lah melihat bahwa upaya yang dimulai dulu pelan-pelan, kecil-kecil, sekarang makin lama makin besar, gitu makin bertumbuh, dan mudah-mudahan nanti juga bisa masuk ke area-area yang lebih besar juga. Artinya kita sebagai bumiksarawan itu kenapa pentingnya memiliki pelayanan supaya akhirnya itu ya, bibit yang tadi disema itu bisa semakin bertumbuh gitu ya Bu ya. Betul. Dan bisa semakin dirasakan manfaatnya buat banyak orang begitu. Betul. Ya Bu ya. Pastilah kalau kita bicara tentang garam ya begitu kan. Tapi yang bagus juga menurut saya, kalau untuk saya pribadi, garam itu kan kadang-kadang nggak terlihat ya. Iya. Tetapi terasa. Nah, itu barangkali juga salah satu, kalau untuk saya sih melihat spiritualitas di mana kita tidak perlu menonjol, tidak perlu ini, tetapi kita tahu bahwa kita ini sekarang sedang melakukan sesuatu untuk orang banyak, dimanapun kita berada. Ya, luar biasa nih. Spiritualitas
Sanggaram betul ya Bu ya. Sangat melekat pada Bu Bernadette dan kita juga bisa merasakan bagaimana Ibu menghidupi ini, kita bisa merasakan itu. Nah, bagaimana sih tips dari Ibu gitu ya untuk kita-kita yang masih muda ini untuk bisa menjalani gitu ya cara atau semangat melayani seperti Sanggaram tadi Bu? Agak susah saya karena saya ini jaraknya agak jauh ya dengan teman-teman rekan-rekan yang lebih muda. Tapi pada dasarnya sih sama menurut saya bahwa di dalam hidup ini kita perlu menentukan makna ya. Saya hidup itu untuk apa? Dan itu saya kira berlaku untuk semua orang pada usia yang muda. Kemudian dia mungkin dewasanya lebih dewasa awal, dewasa tengah, madya, kemudian dan seterusnya, itu selalu setiap kali harus mempertanyakan apa sih makna dari hidupku. Dan itulah yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mau melayani, untuk mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Berarti harus berani, harus mau mengambil waktu dan bertanya makna hidupku itu apa gitu ya. Karena seperti tadi saya katakan kan distraktornya banyak. Kalau kita membiarkan diri kita hanyut di dalam distraksi ini, di dalam segala tarikan yang ada ini, bisa tahu-tahu 1 tahun udah lewat, 2 tahun udah lewat, 3 tahun sudah lewat, atau kita lihat, loh kok saya masih belum melakukan sesuatu yang menurut saya sebetulnya bisa saya lakukan dan bisa berguna untuk banyak orang. Bagaimana cara kita Bu untuk bisa, mungkin sebagian dari kita belum bisa menemukan makna mungkin ya, atau sebaliknya saya punya makna tapi bagaimana cara kita untuk tetap bisa menjaga konsistensi makna itu dalam hidup saya? Kalau ini mau tidak mau ya, kalau kita bicara tentang busana, kita harus bicara tentang iman menurut saya. Kembali ke iman ya. Harus bicara dengan kesadaran, karena kita sebagai manusia kan nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, menurut ya pengalaman hidup saya paling sedikit yang bisa saya sharekan adalah bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita terima dan semuanya itu berasalnya dari Tuhan, dan karena itu dalam pencarian makna juga itu nggak bisa lepas, ya kan? Karena Tuhan memberikan kita bakat, Tuhan memberikan kita talenta-talenta yang demikian banyak, tentu pasti ada maksudnya gitu. Nah, tapi kan itu harus kita refleksikan. Kalau enggak ya hidup itu jalan aja, tetapi jalannya tanpa makna mungkin. Ya kalau boleh saya coba gunakan bahasa saya sendiri, artinya ketika kita upayakan untuk bisa mencari makna, tentunya di situ keterlibatan kita dalam mengkaitkan makna, pencarian makna ini dengan ilahi, dengan Tuhan itu menjadi sangat penting, karena disitulah kita mendapatkan dorongan itu ya Bu ya. Dari dalam diri kita, dari dalam diri kita ya. Karena tarikan di luar itu kan dari dunia gitu kan ya, banyak. Jadi itu kan hidup kita harus lebih balance memang, harus lebih seimbang. Bagaimana dari perjalanan Ibu terus menjaga konsistensi itu tadi untuk tetap melibatkan Tuhan dalam proses pencarian hidup, perjalanan hidup gitu ya? Tanya kepada saya kan, bukan tanya secara umum, karena tiap orang Ibu pasti punya pengalaman hidup lain-lain. Kepada Ibu. Ya, saya kalau dulu itu kan ya saya bandel waktu saya mahasiswa gini gitu ya, tetapi memang ada titik di mana pada waktu saya studi di Amerika, saya memang melihat ada sesuatu ya yang barangkali Tuhan menginginkan lebih dari saya, dan disitulah titiknya saya mulai lebih serius. Bagi saya sih perayaan Ekaristi menjadi sangat penting, dan kehidupan doa, dan itu menurut saya sangat membantu. Kan kadang-kadang teman bilang, loh kok kamu kan kok kayaknya enak aja hidupnya, awet muda apa segala. Saya mengatakan ya, enggak, karena saya bisa tidur nyenyak tiap malam. Nah, tidur nyenyak tiap malam itu menurut saya ya karena saya punya rasa damai ya, karena saya tahu bahwa
Tuhan ada. Dan itu dari kalau melihat kembali, nah ini kan kalau kita belajar psikologi itu kan pada usia ini kan kita sudah mulai bicara mengenai benang merah yang kita lihat dalam hidup kita itu. Nah, kalau kita merasa nggak berhasil kita despair, tapi kalau tidak kan kita bisa ada integrasi lah dari semuanya itu. Saya merasa betul bahwa Tuhan ada dan mendampingi, dan itu ya itulah yang memberikan kekuatan. Ya, artinya teman-teman semua gitu ya, kalau kita bicara excellent in service, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan ya Bu ya dalam kehidupan kita, karena Tuhan itulah menjadi sumber motivasi kita, sumber dorongan kita untuk bisa memberikan layanan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Terakhir Bu, ini karena waktu juga kita sudah diingatkan. Ya, apakah Ibu bisa memberikan closing statement gitu ya Bu dari apa yang sudah kita bahas hari ini gitu, khususnya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Silakan Bu Bernadette. Kalau kita mau melayani, pertama-tama tentu kita tidak bisa melihat kepada diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa keluar dari diri kita sendiri, dan untuk itu tadi saya sudah bicara bahwa perlu kerendahan hati, perlu kemampuan untuk mendengarkan. Kalau di dalam perjuangan saya memang punya ya moto lah begitu, yang saya selalu saya membacanya somewhere gitu kan, bahwa dalam hidup kita perlu tahu apa yang bisa dilakukan, dan karena itu punya keberanian untuk melakukannya. Tetapi juga kita bisa punya kesadaran bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah karena constraint dan situasi yang ada di luar, dan mengetahui perbedaannya itu adalah kebijaksanaan yang menurut saya sangat diperlukan. Jadi kita berani memperjuangkan kalau kita yakin ini benar, tetapi kalau kita lihat ini tidak bisa, ya kita juga punya kerendahan hati untuk menerima ya ini nggak bisa. Tetapi bagaimana mengetahui perbedaan antara ini yang bisa diperjuangkan, ini yang harus kita terima sebagai suatu kenyataan, itu sesuatu perjuangan yang terus harus kita lakukan di dalam hidup. Bagi saya itu dimanapun kita berada, apakah waktu muda, apakah waktu setengah muda, setengah tua, dan seterusnya gitu. Wah, jadi luar biasa. Saya banyak belajar. Terima kasih Bu Bernadette ini untuk terima kasih kembali Mas Yos. Sharingnya hari ini, kalau kata orang ya Bu ya, daging semua gitu. Apa yang disampaikan sangat mendalam, dan kita bisa belajar ya bagaimana Ibu bukan hanya bicara atau menyampaikan tentang konsep gagasan pelayanan, tapi juga menghidupi itu. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya sudah hadir di studio Bumiksara hari ini. Sehat selalu untuk Bu Bernadette dan apapun yang akan dilakukan selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak juga bahwa saya sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol dan bisa membagikan sedikit pengalaman saya Ya, dalam terima hidup kasih. ini. Ya, itulah teman-teman, sekian dari kami, saya dan Bu Bernadette. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye.